Rekan-rekan kita sudah sampai di tempat bencana alam di Desa Padasari. Beginilah kondisinya ya rekan-rekan kita, bisa dilihat. Kita turut prihatin ya teman-teman, kita turut berduka cita. Kita bisa lihat itu banyak bangunan yang hancur dan roboh akibat gempa. Kita cukup prihatin juga ya. Aduh, kalau lihat seperti ini kita capek teman-teman, lemes. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kirimkan donasi dan doanya kami dari Yunasabah. Terjadi kemeledakan yang signifikan tambah meledak. Ledakannya tambah ambak, kayak baru saja meledakan. Aduh, padok loh. Ini Babang Rohot sudah mulai termiring-miring. Ke umai Mas Riau. Halo. Si keprimen tabah dhuwur. Gak berikan makan kerbuanku ya. Nggak, jadi apa? Virus bang. Hahaha. Enggak. Kalau Mas Swanto, Wajih Suhari. Pak, di mana Pak ini Pak? Ini penghunian utara. Penghunian Progres. tahun ini. Progresnya gimana progres? Ya kira-kira 1 bulan lebih lah. Semingguan ya. Tanggal 15, 16 sudah masuk nih. Progres ini sementara progres. Mudah-mudahan cepat jadi. Rumah yang ada di dekat kali ya lur, akibat tanah bergerak ya lur. Rumah-rumah yang ada di sini lur, rata-rata sudah pada hancur ya lur, tuh sudah pada ambruk lur, sudah semakin parah ya lur. Jadi rumah-rumah yang terbuat dari bata itu lur akan cepat hancur ya lur, ketimbang yang terbuat dari papan atau kayu ya. Ini kondisi saat ini.
Guru sing posisi sing madan ayo ora rawan ya. Pokoknya sing madan RT lolokan RT itu. Kono tang mobil wis ning jero. Iya, RT dia mobilnya tinggal. Baru kan iso bisa liwat. Habis kae Bu. Karena dipaksa kayak apa tuh? Sudah bisa Bu. Saya sering dulu di rumah ya. Amin. Kita chill. Kalau mau ada ya, santai. Bencana tanah bergerak yang melanda Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, hingga kini masih menyisakan penderitaan bagi ribuan warga yang terdampak. Peristiwa ini pertama kali terjadi pada awal Februari tahun 2026 dan hingga hari ini, Rabu tanggal 11 Maret tahun 2026, kondisi tanah di beberapa titik masih belum sepenuhnya stabil. Retakan tanah yang membelah permukiman membuat banyak rumah warga rusak parah. Sebagian bangunan bahkan miring, ambles, hingga roboh sehingga tidak lagi aman untuk ditempati. Akibat bencana ini, ratusan rumah warga mengalami kerusakan. Banyak keluarga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka demi keselamatan. Data terakhir menyebutkan sekitar 596 kepala keluarga atau lebih dari 2.400 jiwa terdampak oleh bencana tanah bergerak ini. Ribuan warga kini masih bertahan di pengungsian. Mereka tersebar di beberapa titik pengungsian seperti gedung sekolah, balai desa, hingga pesantren di sekitar wilayah tersebut. Di tempat pengungsian, warga harus beradaptasi dengan kondisi yang jauh dari nyaman. Ruangan yang terbatas, cuaca yang tidak menentu, serta kekhawatiran akan masa depan membuat banyak warga mengalami tekanan psikologis. Sejumlah pengungsi bahkan mulai mengalami gangguan kesehatan seperti batuk, pilek, dan kelelahan akibat kondisi pengungsian yang cukup padat. Sementara itu, aktivitas di wilayah terdampak masih sangat terbatas. Beberapa area telah ditetapkan sebagai zona berbahaya karena tanah dinilai masih labil dan berpotensi bergerak kembali. Tim dari pemerintah daerah bersama relawan dan berbagai organisasi kemanusiaan terus melakukan penanganan di lokasi bencana. Bantuan logistik seperti makanan, air bersih, dan kebutuhan pokok terus disalurkan kepada para pengungsi untuk membantu mereka bertahan di tengah situasi sulit ini. Pada hari ini, sejumlah pihak juga datang langsung ke lokasi pengungsian untuk melihat kondisi warga dan menyalurkan bantuan. Pemerintah daerah saat ini juga tengah menyiapkan rencana relokasi bagi warga terdampak, termasuk pembangunan hunian sementara agar para korban dapat segera memiliki tempat tinggal yang lebih layak. Meski demikian, proses relokasi tentu membutuhkan waktu dan persiapan yang matang. Warga yang kehilangan rumah berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian terkait tempat tinggal baru agar mereka bisa kembali menjalani kehidupan secara normal. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari ini menjadi pengingat bahwa wilayah dengan kondisi tanah labil sangat rentan terhadap bencana, terutama saat musim hujan dengan curah hujan tinggi. Hingga saat ini, aparat dan petugas masih terus memantau pergerakan tanah di wilayah tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pergerakan lanjutan. Masyarakat di sekitar lokasi bencana juga diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari petugas demi keselamatan bersama. Bagi para korban, harapan terbesar saat ini adalah bisa segera keluar dari pengungsian dan kembali memiliki rumah yang aman untuk ditempati. Sementara itu, solidaritas dari berbagai pihak diharapkan terus mengalir untuk membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana ini.